Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobo Satrio Wardigo. Saya mahasiswa Universitas Ibnu Sina, kelas 7D Teknik Informatika dengan NPM 171012826229. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di sebuah restoran seafood yang bernama Restoran Bobby Seafood yang berlokasi di Pacific Food Court Pacific Palace Hotel. Baiklah, di sini saya mengangkat judul yaitu aplikasi sistem pelayanan pemesanan dan kasir pada restoran Bobby Seafood berbasis web. Pertama-tama pendahuluan ya. Latar belakangnya yaitu restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan makanan kepada para pelanggan dan menyediakan tempat untuk menikmati makanan tersebut disertai dengan pelayanan dan tarif tertentu untuk makanannya. Lalu, dengan kemajuan teknologi, perkembangan smartphone dan tablet saat ini menjadikan teknologi berbasis web mobile browser yang dinilai sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukannya suatu aplikasi yang dapat membantu waiter dan karyawan dalam proses pelayanan pemesanannya dan pembayaran pelanggan pada restoran Bobby Seafood. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Ketika saya melakukan kerja praktek di restoran Bobby Seafood, saya dapat mengidentifikasi dua masalah, yaitu pertama, diperlukannya sistem pelayanan pemesanan secara online yang berbasis web agar proses pelayanan pemesanannya lebih mudah. Yang kedua, diperlukannya sistem kasir secara online yang berbasis web agar proses pembayaran dan pencetakan laporannya lebih mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan aplikasi sistem pelayanan pemesanan dan kasir pada restoran Bobby Seafood berbasis web? Jawabannya nanti ada di situ di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu bagaimana cara implementasi aplikasi tersebut kepada pelanggan, waiter, dan kasir. Oke, selanjutnya metodologi penelitiannya ya. Yang pertama yaitu waktu dan tempat kerja praktek. Penelitian yang saya lakukan di restoran Bobby Seafood ini itu saya mulainya pada tanggal 01 September sampai dengan 30 November 2020. Yang kedua yaitu jenis data penelitiannya. Saya menggunakan dua, yaitu yang pertama data primer, itu saya mengambil data karyawan depan dan belakang serta data-data menu makanan yang ada di restoran Bobby Seafood baik yang dulu hingga sekarang. Yang kedua yaitu wawancara secara langsung dengan owner atau pemilik restoran Bobby Seafoodnya. Yang kedua yaitu data sekunder. Saya mengambil data profilnya seperti ya sejarah segala macam gitu, profil restoran Bobby Seafood. Yang kedua, laporan pendapatan perharinya pada proses kerjanya. Yang ketiga yaitu metode perancangan sistem. Di sini saya menggunakan metode perancang sistem itu yang SDLC atau System Development Life Cycle yang bermodel waterfall. Sini ada tahap-tahapnya. Pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga implementation, keempat testing, dan yang kelima maintenance. Selanjutnya yaitu kerangka pemecahan masalah. Nah, maaf jika saya di sini gambarnya terlalu kecil ya, soalnya terlalu panjang ke bawah dia. Jadi penjelasan terhadap kerangka masalah sampai itu yang pertama studi pustaka, yang kedua menentukan pokok masalah dan tujuannya, yang ketiga pengumpulan data, keempat pengolahan data, kelima perancangan sistem, keenam pengujian sistem, ketujuh pengujian sistem yang tidak berhasil, kedelapan implementasi, dan kesembilan kesimpulan. Baik, sekarang analisa dan pembahasan. Yang pertama analisa atau analisis. Berdasarkan hasil analisa yang saya lakukan di restoran Bobby Seafood, saya mendapat beberapa analisa, yaitu pertama, segala hal masih dalam metode catat mencatat, sehingga seringkali terjadi kesalahan gitu, baik karyawan, waiter, kasir. Langsung yang kedua, apabila saat restoran lagi ramai,
waiter tuh sering mengalami kebingungan dalam pencatatan orderan pelanggannya, dikarenakan setelah satu pelanggan mencatat, dia harus pergi ke bagian dapur untuk memberi catatannya, habis itu balik lagi ke pelanggan selanjutnya dan mengulangin hal-hal itu tersebut. Dan kalau misalnya ramai pelanggannya itu bakal bolak-balik gitu, sehingga sering terjadi double double order atau kesalahan dalam pencatatan menu makanan di pesan pelanggan, sehingga sehingga waiter mengalami kesalahan, dapur koki kena juga. Jadi itu sangat tidak efisien karena masih metode catat-catat. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini yang saya buat, karyawan waiter, kasir, sama bagian dapur setidaknya tidak akan mengalami lagi semua permasalahan tersebut. Insya Allah, dikarenakan aplikasi ini, insya Allah akan memudahkan semua pekerjaan karyawannya. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Yang pertama, struktur navigasi. Menurut S. Sanawiyah dan W.B. Hartiningsig, struktur navigasi dapat diartikan sebagai alur dari suatu program yang menggambarkan rancangan hubungan antara area yang berbeda sehingga memudahkan proses pengorganisasian seluruh elemen-elemen website. Struktur navigasi yang saya gunakan di penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, struktur navigasi admin, struktur navigasi kasir, dan struktur navigasi user. Nah, di sini bisa kita lihat struktur navigasi admin. Bisa saya jelaskan, indeks ini ketika admin membuka halaman utamanya, halaman indeks. Di situ ada login, admin bisa login. Setelah admin login, maka dia akan masuk ke halaman home admin, karena di sini saya memainkan 3 hak akses, admin, kasir, user. Setelah berada di home admin mempunyai hak akses full. Dia bisa mengakses semua menu, yaitu menu stok makanan, menu order makanan, pembayaran, laporan, pendapatan, dan tombol logout. Setelah admin memasuki menu stok makanan, dia bisa menambah menu makanan lainnya. Habis itu, setelah itu dia bisa langsung ke order makanan, menu selanjutnya, tanpa harus kembali ke stok makanan. Setelah di order makanan, dia bisa ke proses pesanan. Di proses pesanan ini, ya sebenarnya menu order makanan ini menu pelanggan. Jadi bisa saya jelaskan nanti di bagian user ya. Di pembayaran pun juga di bagian kasir. Di laporan pendapatan ini, seorang admin dia bisa memantau berapa pendapatannya per hari setelah restoran tutup. Jadi kasir tidak bisa berbohong, karena setelah karyawan membayar langsung tercatat di sistem makanan ini telah terjual, harga total segala macam, stok segala macam udah keluar. Oke, setelah dicek semua dia tinggal bisa logout. Selanjutnya itu struktur navigasi kasir. Ini kasir nanti dia didaftarkan sama sistem atau admin untuk akunnya. Dia login, dia masuk ke home kasir, home khusus kasir. Home khusus kasir itu ada 2 menu doang. Yang pertama menu pembayaran dan menu laporan pendapatan. Di sini ini sistem kerjanya nih, ketika user mengorder makanan, dia klik kirim atau pesan, langsung nanti di menu pembayaran kasir akan otomatis muncul pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Ada nomor mejanya, nama makanannya, nama orang pemesannya, totalnya. Nanti si pelanggan datang ke kasir untuk membayarnya. Maka dia tiba di menu pembayaran, kasir menanya ke pelanggan, meja nomor meja mana ya bang, atau kak, atau namanya bisa apa aja.
Nanti setelah ketemu langsung totalnya misalnya 50.000, di pelanggan kasih 100.000. Jadi bikin di kayak kasir biasa di Indomaret atau Alfamart, tinggal bikin 10.000 100.000, nanti ada tulisan muncul kembalian 50.000 gitu. Setelah ditekan bayar, otomatis akan muncul struk pembayarannya. Ini bisa langsung di print. Yang selanjutnya itu menu pendapatan di menu laporan pendapatan. Di sini setiap pembayaran sudah dilakukan, maka di menu laporan pendapatan akan otomatis terupdate dengan sendirinya apa aja yang sudah terjual makanannya dengan harganya gitu. Dan di sini isinya laporan pendapatan per hari. Setelah itu dia bisa logout. Oke, langsung sekarang struktur navigasi user. Nah, di sini user beda. User pas mengakses halaman utama indeks, kalau dia punya akun dia bisa login, kalau nggak punya akun dia bisa daftar. Setelah daftar di login, masuk ke home khusus user. Di menu user nih, di home user ini cuma ada satu menu, yaitu untuk order makanan aja. Setelah dia klik menu order makanan, di situ ada banyak berderet menu makanan sesuai dengan huruf abjad. Dia tinggal bisa cari aja. Setelah dia mengisi nama dia, nomor meja dia, langsung tinggal klik makanan apa aja. Dia klik pesan, maka akan muncul pesanan sudah terkirim. Silahkan bayar terlebih dahulu ke kasir agar pesanan diproses. Di sini ceritanya pelanggan harus membayar terlebih dahulu, baru makanan diproses, dibuat untuk diantarkan. Setelah pelanggan ke kasir, sebelumnya kalau pelanggan sudah memilih pesanan dia tekan kirim, maka dia belum bisa memesan tambahan lagi. Jadi harus dipastikan dulu. Setelah dia sudah membayar tagihan pesanannya, maka di menu order makanannya dia akan otomatis dia bisa memesan lagi, bisa terbuka lah pokoknya, bisa dipesan lagi, bisa mengorder lagi, maaf. Oke, kayak gitulah singkatnya. Maaf jika saya mulutnya agak kaku gini saya bicaranya, saya lagi batuk. Selanjutnya itu user interface kita. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama halaman awal dan login. Di sini saya membuat halaman awal tuh langsung keluar form loginnya. Di atas ada logo, 2 user field, tombol login, bawah itu tombol untuk daftar akun baru. Selanjutnya di kanan itu ada halaman daftar member baru. Nah, begitulah bentuknya. Jadi tinggal daftar aja sesuai, kalau ada yang salah dia nggak akan bisa ke daftar dulu. Selanjutnya yaitu home admin, bentuknya kayak gini. Itu ada macam-macam jumlah akun-akun yang sudah terdaftar, akun admin, akun user, akun apa, dan terjual segala macam. Home kasir bisa kita lihat selanjutnya di bawah itu, dan home user di sebelahnya. Selanjutnya itu halaman stok makanan kayak gini, halaman tambah menu, halaman order makanan, halaman pembayaran, halaman laporan pendapatan, dan yang terakhir halaman cetak hasil pembayaran. Kayak gini dah struknya. Nah, di sini implementasi kita lihat hasilnya. Nah, beginilah hasil program saya. Yang pertama halaman awal login kayak gitu bentuknya. Yang kedua halaman daftar member baru kayak gitu. Halaman home admin, home kasir, dan home user.
halaman stok makanan kayak gini. Yang stok makanan ini untuk admin ya, khusus admin. Yang selanjutnya itu halaman order makanan untuk user, home user. Yaitu halaman order makanan, pesanan telah diterima. Nah, itu dia yang nomor 3 ini, setelah pesanan si user telah menekan tombol pesan akan muncul kayak gitu. Dia nggak akan bisa memesan lagi, harus bayar dulu baru bisa memesan lagi. Saya lakukan itu supaya tidak menumpuk datanya, takut ada yang main-main gitu. Selanjutnya itu halaman pembayaran. Nah, ini di halaman pembayaran pesanan kasir, untuk kasir. Di situ ada, lihat teratas ada tombol warna merah dan warna hijau dan merah kan. Situ ada menu-menu itu orderan pelanggan yang sudah ditekan pesannya itu. Nanti setelah pelanggan tekan, nanti pelanggan datang sendiri ke kasir tinggal nunggu aja, tinggal menyebut nama siapa mas gitu. Itu halaman hasil pembayaran. Nah, di situ sedang melakukan proses pembayaran. Di situ nanti tertera nomor meja, nama pelanggan, menu makanannya apa aja, sama totalnya berapa hari. Admin tinggal masukin aja berapa yang dibayarnya. Baru halaman pembayaran pesanan susah dibayar. Nah, Nah, di halaman pembayaran ini pesanan sudah bayar. Setelah bisa kita lihat di pojok kanan bawah sama pojok kanan kiri. Pojok kanan bawah sama pojok kiri bawah. Itu yang pojok kiri bawah itu pesanan belum dibayar, dia ada di atas kan. Sedangkan yang di kanan bawah itu udah di bawah. Yang di bawah itu adalah list pesanan makanan yang sudah dibayar. Nah, di sini yang pertama halaman cetak pembayaran. Di sini kayak ginilah bentuknya. Ketika kan di bawah itu ada kan, nanti kan ada bayar kan di atas, di bawah kan ada list yang sudah dibayar. Di list yang sudah dibayar tuh ada tombol cetak untuk mencetak struk hasil pembayarannya kayak gitu. Nah, di tengah-tengah ini yang kedua, nah di sini halaman menu laporan pendapatan. Saya bikin 1 sama 2 tuh karena terlalu banyak gitu. Itu kan semua menu yang ada di daftaran sih, semua menu yang ada di database saya. Situ nanti ada tertulis stoknya, baru berapa terjual, berapa kejual harganya, totalnya. Nanti di bawah ada totalnya. Di bagian kanan bawah tuh ada tombol warna hijau, itu total pendapatan per hari. Jadi admin bisa ngelihat, kasir bisa melihat, jadi kasir tidak bisa berbohong. Baiklah, sekarang penutupnya. Di sini dari yang sudah saya jelaskan tadi, sama yang setelah saya melakukan kerja praktek dan setelah saya melakukan pengujian terhadap programnya, bisa saya simpulkan yang pertama, aplikasi ini sudah berhasil saya buat dan berjalan sesuai dengan saya harapkan ya, walaupun masih ada minim-minimnya, dan nanti akan saya kembangkan secara bertahap untuk nanti. Yang kedua itu, pengguna aplikasi ini memudahkan konsumen dalam memesan makanan karena tidak perlu menulis untuk pesanannya. Yap, benar sekali. Ini untuk memudahkan waiter sebenarnya ini, sama memudahkan juga untuk pelanggan. Dia nggak perlu melihat tanya ini apa macam, kita tinggal lihat sendiri aja di HP. Nanti nanti saya sarankan untuk mengakses web saya tuh untuk mengakses web aplikasi ini boleh melalui tablet yang sudah kami sediakan di restoran, atau melalui HP atau tablet pelanggan itu sendiri, terserah untuk pelanggan. Yang ketiga itu pada aplikasi ini terdapat laporan secara periode, yaitu per hari. Untuk sekarang per hari, dan untuk selanjutnya update selanjutnya akan saya buat untuk per bulan dan per tahun, sehingga admin mempermudah dalam membuat laporan. Baiklah, demikianlah presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf.
dan jika ada perkataan saya yang kurang jelas, ya udah ya, mohon maafkan lah ya, saya lagi nggak enak badan. Oke, saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.